Bentar. Pakai itu nggak bisa. Sini mouse-nya. Ini baterainya nggak ada yang jual atau gimana? Ini baterai dongkal. Hah? Ini dipindahin. Belum nyala kan? Coba nanti back coba. Apanya ya, Pak? Tukar kayak gitu ini. Udah memang saya. Ya, shalom. Positif aja Pak Haji. Ya. Ya, ucap syukur kita menjadi orang-orang VIP. Ya, VIP biasanya kan nggak banyak. Ya, ucap syukur. Apapun yang terjadi kita positif saja. Pasti Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Selamat datang dan selamat beribadah harus dengan sukacita. Ibadah pemuda sehati Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perunas 1 Bekasi hari ini Sabtu 16 Agustus 2025. Baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ibadah pemuda saat ini dilaksanakan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Tuhan memberiku kegirangan. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan Yesus, kita semua dalam keadaan sehat, dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Mari kita mulai ibadah pemuda sehati pada sore hari ini. Kita bagi berdiri, kita akan satu pujian Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya.
Mari bersama-sama kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Kalau kami bisa bersekutu lagi Bapa, bisa memuliakan memuji nama Bapa. Bahkan Kau selalu ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik, teramat baik. Kami ya Allah. Ya Allah.
kasih Bapa, anugerah Bapa yang besar bagi kami. Setiap hari baru kami merasakan kesegaran, kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru yang kami alami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, sungguh besar Bapa, kasih-Mu luar biasa. Biar kami nikmati terus di dalam sepanjang kehidupan kami. Juga saatnya kami akan baca firman Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa, dan kami percaya firman-Mu terus membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam bulan Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar kata itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya, dan dia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mantu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Amin. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Maria dan Elisabet. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Ia Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya yang
mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Amin. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Tibalah waktunya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyelatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Nyanyian pujian Zakaria. Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita. Bersama-sama, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Langsung ya. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini, sore yang sangat cerah, dan sungguh kami berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati semua berkat Tuhan, hadirat Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, saatnya berfirmanlah, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu penuh, sehingga ketika kami membaca, kami mendengar, kami beroleh pengertian, dan hidup kami berbuah. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ya, ini yang dahsyat nih. Kita betapa bahagianya kita bahwa
beribadah di dalam Tuhan Yesus itu sifatnya seperti ini. Nih, ya. Pertama, Tuhan Yesus memberikan kepada kita rahmat-Nya. Ya. Bahkan yang kedua, Bapa di sorga selalu mengingat perjanjiannya. Ya, kita dikasih rahmat, kita mendapatkan perjanjian, bahkan dikatakan perjanjiannya itu dikatakan dengan sumpah. Ya, sumpah. Wah, sebenarnya Tuhan Yesus cuma ngomong iya, pasti ditepatin. Bener nggak? Cuma ngomong iya aja pasti kita tinggal tunggu aja, hal itu pasti terjadi. Apalagi kalau Tuhan Yesus bilang Bapa di surga sampai sumpah, dikatakan sesungguhnya misalkan begitu. Waduh, itu udah pasti terjadi. Amin ya. Jadi jarang-jarang Bapak bersumpah. Bahkan apa sumpahnya? Ini luar biasanya. Ya, Bapa leluhur kita itu dikaruniai, ya, bahwa Bapa di sorga, Tuhan Allah Bapa di sorga mengarunia kita semua. Pertama, dikaruniai terlepas dari tangan musuh. Waduh, ini musuh kita sebenarnya banyak, ya, di sekeliling kita tuh banyak musuh. Tapi tidak ada satupun yang dapat mencelakai kita. Itu dahsyatnya, karena dikatakan kita tuh terlepas. Musuh mau apa istilahnya tuh? Mencengkram atau mau ngapain, tapi kita tidak akan kena. Itu dahsyatnya. Perlindungan Bapa luar biasa. Ya. Supaya lanjutin dapat beribadah kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, tanpa takut. Sedangkan si jahat, si pendusta, si Mesias palsu itu sedang masuk, tujuannya apa? Untuk mengendalikan semuanya. Keuangan Anda di ini, ya bukan Anda, karena kita anak-anak Tuhan nggak ada yang bisa, karena kita terlepas dari tangan musuh kan? Enggak, mereka mau mencengkeram, mereka mau mengendalikan. Pokoknya pikiranmu nggak boleh bebas, kemauanmu harus ikutin aku. Itu si jahat. Beda sama Tuhan. Tuhan Yesus aja nih udah tahu mau ngasih ke sorga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Engkau nggak mau juga, nggak dipaksa. Tapi kalau si jahat mau nggak mau kena hukuman, dibunuh. Tapi kalau mau mati juga, binasa kan? Karena Tuhan Yesus sudah kayak si jahat itu kerjaannya membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus enggak, selalu memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Nah, bedanya ini. Nah, hari-hari terakhir saudara, ini udah hari terakhir. Itu agendanya si jahat. Ingin supaya semua orang di dalam kendalinya dia. Entah dari data pribadinya, akunnya, pergerakannya, beli apa, bayar apa, keluarin untuk apa, ya kan? Itu selalu mau dikendalikan supaya orang tuh ya diketahui ininya, semuanya lah, ya. Nah, kita berdoa untuk bangsa Indonesia supaya terlepas dari kuasa jahat, ya. Nah, saudara, saya mencatat beberapa hal yang kita harus waspada. Ya, di dalam Matius 24 ayat 24 saya bacakan buat saudara. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Sebenarnya udah muncul ya, udah banyak ya. Karena ini Tuhan Yesus sudah berfirman dari sejak dahulu dan ini sudah digenapin, sedang digenapi. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Saudara, kalau di sini kelihatannya jarang tuh ada tanda-tanda mujizat, ya jarang sekali. Ayo, yang sakit sembuh, mungkin yang kita berdoa jemaat yang sakit tiba-tiba langsung pulang bisa lari-lari gitu kan. Waduh, kayaknya pengen gitu ya, tapi enggak tuh, belum tuh ya. Ternyata
Nggak semudah itu, tapi kita jangan sampai gini loh. Jangan sampai kita mengharapkan tanda yang dahsyat atau mujizat-mujizat sampai kita melupakan bahwa Tuhan Yesus kita memang yang harus kita sembah, jangan kita yang mau, bukan atas kendali kita. Kalau si jahat kan atas kendalinya, dia mau mengendalikan, nggak ada freedom kalau si jahat. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku sekalipun aku tidak membuat mujizat? Begitu kan kira-kira. Kita cuma bisa bilang, ya Tuhan, Engkau tetap baik. Sekalipun kami, di antara kami yang membutuhkan mujizat, kami pengen sih supaya mujizat itu terjadi bagi saudara kami, saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Tapi kalau misalkan, apakah Engkau mengasihi aku kalau aku tidak melakukan itu? Nah, kan kita jawabnya apa? Tetap Tuhan, aku mau mengasihi Engkau karena Engkau sudah mengasihi kami, gitu kan? Nggak mungkin kita bilang, ya udah kalau Tuhan nggak mau, saya juga nggak jadi deh di sini. Kan nggak bisa begitu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tuh janjinya pasti bahwa rumah Bapa kita dapat di sana. Ya cuma itu aja dah. Kalau di sini susah, ya udah mungkin toh di dunia ini juga banyak anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan yang sama, bukan? Sakit belum tentu disembuhkan. Kalau dia disembuhkan puji Tuhan. Tapi yang nggak disembuhkan, apakah dia bilang Tuhan nggak sayang sama saya? Oh, Tuhan udah sayang, udah mati, udah duluan malah. Ya kan? Nah, jadi maksudnya saya bacakan ini di Matius 24 ayat 24. Sekalipun, jangan kau melihat tanda, maksudnya. Sekalipun tidak ada mujizat di gerejaku, anakku, apakah engkau mengasihi aku? Saya katakan, tetaplah mengasihi Tuhan. Tetap katakan, Tuhan Yesus, engkau tetap baik. Sekalipun di antara saudara-saudara kami belum mengalami mujizat itu. Kami rindu sih mereka mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Karena apa saudara? Banyak orang akan tertipu dengan Mesias palsu ini. Bayangin kalau dia duduk di bait Allah. Terus tiba-tiba ada orang yang membutuhkan mujizat. Terus dia suruh dipanggil terjadi mujizat. Apa enggak takjub orang? Takjub gak kira-kira? Yang lumpuh berjalan, yang buta lihat. Waduh, takjub pasti. Tapi Tuhan bilang hati-hati. Mesias-mesias palsu akan melakukan itu. Melakukan mujizat itu. Sehingga dikatakan di dalam Matius 24 ayat 24 apa? Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu yang mengerikan. Kenapa akan terjadi kemurtatan yang besar di akhir nanti? Karena mereka melihatnya mujizat, karena mereka melihatnya tanda-tanda dahsyat. Bayangin, saya nggak tahu tuh kalau misalkan di cerita Alkitab, misalkan aja ketika di perahu ada badai, Tuhan tidur, biarin aja. Saya tidur juga. Tapi kan goncangannya kan kerasa, bahasa kuyupnya kan kerasa, betul nggak? Nah, itu iman kita seolah ngalamin ujian. Apakah engkau nggak gemeter gitu? Itu antara hidup dan mati. Apa nggak ngebangunin Tuhan Yesus juga seperti murid-muridnya? Ya kita mungkin juga akan bangunin Tuhan. Saya juga mungkin bangunin Tuhan. Tuhan tolong dong. Ini kita mau tenggelam. Kalau saya mati Tuhan juga. Ya Tuhan kan nggak bisa mati. Saya di dalam Tuhan. Pikiran kita harus positif nih. Ya Tuhan Yesus ada di dalam perahu saya. Masa sih air laut bisa masuk ke dalam perahu tenggelam? Tuhan Yesus bisa jalan di atas air kok. Berarti aku boleh perahunya tenggelam. Tapi aku tetap ngambang sama Tuhan, ya kan? Mungkin sama seperti udah nggak ada gambarnya di sini. Saudara, mungkin pikiran kita harus kita rubah. Selama ada Tuhan Yesus di dalam rumah tangga kita, lebih kecil lagi. Selama ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, tidak usah takut. Karena dikatakan di sini dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Sekalipun si jahat mau mengendalikan saudara, nggak bisa beli lo, nggak bisa jual lo, nggak bisa makan lo, misalkan. Kita lihat cerita Alkitab.
ada Nabi Elia masuk ke suatu tempat yang gersang mungkin, tapi tiba-tiba ada burung gagak ya, kasih makan, aneh kan? Nah, saya melihat, nah, yuk kita isi pikiran kita dengan cerita-cerita pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan Yesus. Karena kalau enggak kita bisa salah. Karena di sini dikatakan di Matius 24:24, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Nah, itu. Nah, beberapa hal juga yang saya catat, saudara-saudara. Saya mau bagikan. Salah satu tadi, ada perbedaan antara si jahat yang mau mengendalikan dengan Tuhan Yesus. Ini kebenaran sejati dan kebenaran yang maksudnya penyesatan. Kalau kebenaran sejati, saudara, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan dari luar. Kalau penyesatan itu dari luar, mereka mau mengintimidasi kita. Mereka mau mengendalikan anak-anak Tuhan. Mereka mau mengerem, boleh ini, boleh enggak, ini enggak boleh, ini boleh, gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus diberikannya kita kemerdekaan, freedom. Salah satunya apa? Insight, ya. Saya bacakan buat saudara di dalam Yohanes 6 ayat 56. Begini firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, jadi saudara pastikan kebenaran sejati itu bukan di luar sana. Bukan dari luar, tapi inside. Di dalam diri kita. Bagaimana Tuhan kalau saya bisa mengenali bahwa ada Tuhan? Pastikan firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Pastikan firman-Nya itu terus ada di dalam hati kita, meluap di dalam diri kita. Bahkan kalau kita ngomong pun, kalau kita berpikir pun, kita pastikan itu firman Tuhan. Itu tandanya ketika engkau hidup di dalam firman, ketika firmanku di dalam engkau, aku ada di dalammu. Jadi saudara, sebenarnya pastikan aja itu. Sebelum terjadi penyesatan yang lebih besar lagi, pastikan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Ketika ada Tuhan Yesus di dalam kita, penyesatan yang dari luar tidak akan bisa menyentuh kita, tidak akan bisa mengendalikan kita. Kita lebih kuat karena ada Tuhan Yesusnya. Tuhan kasih tahu, hati-hati, itu bukan dariku ya. Makanya ketika ada Mesias di sana, jangan engkau ikut, jangan engkau turut. Udah, kita cari Tuhan tuh akhirnya apa saudara? Cari Tuhan Yesus sendirian mungkin, atau kita punya sebuah keluarga saja mungkin suatu saat ketika semua dilarang, atau mungkin yang benar itu dikejar-kejar. Saudara, itu akan terjadi di mana akhirnya yang benar malah terpecil, diintimidasi, dikejar-kejar. Nggak boleh mungkin, nggak boleh beribadah lagi, itu bukan yang dari yang benar, yang agama yang dikendalikan atau yang ditentukan oleh negara ini, yang ini nggak boleh. Nah sekarang ini aja kalau sekarang bersyukur kalau yang sesat boleh ditutup gitu ya. Tapi suatu saat malah terbalik, jangan sampai hal itu terjadi. Tapi Firman udah mengatakan hal itu. Nah makanya di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu. Jadi saudara, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita sukai Tuhan Yesus. Perkenananmu Tuhan, itulah yang meneguhkan hatiku, seperti lagu tadi. Jadi kita tuh cari perkenanan Tuhan Yesus saja. Cari Tuhan Yesus saja, duduk diam di bawah kakinya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus ayat Alkitab yang kita, ya pokoknya kita usahakan diri kita, ya usahakan diri kita, terus di dalam firman, ingat firman, hidup di dalam firman. Itu cuma itu. Tinggallah di dalam aku, maka jadi udah otomatis ya, aku di dalam kamu. Jadi menghadirkan Tuhan Yesus di dalam diri kita gampang. Gimana caranya? Tinggal di dalam Tuhan Yesus.
tinggal di dalam doa, tinggal di dalam hadiratnya, tinggal di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Itu aktifkan terus waktu kita bersama Tuhan. Banyak orang lupa ketika sendirian, dia merenungin itu masalahnya dia, lah nggak tinggal itu mah, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi coba masuk ke dalam hadirat Tuhan, permasalahanmu saudara, itu akan selesai dengan perkara-perkara yang ajaib. Nah, itulah keajaiban Tuhan. Ketika kita punya persoalan, tapi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, renungkan firman Tuhan, berdoa, persoalanmu luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan itu, mujizatnya Tuhan, persoalanmu Tuhan yang selesaikan. Engkau Tuhan yang bertindak. Dikatakan, kita bisa berbuah dari mana? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita merenungkan firman Tuhan Yesus, kita melakukan firman Tuhan Yesus, disitulah dikatakan kita akan berbuah banyak. Dan disitulah Bapa dipermuliakan. Nah, cirinya jelas sekali, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Bukankah kita setiap kali kalau kita lagi mau melakukan sesuatu, firman Tuhan terbersit dalam hati kita, terbersit di dalam benak kita, disitulah tandanya Tuhan tinggal di dalam kita. Dia mengingatkan kita akan selalu perkataan-perkataannya. Karena peran Roh Kudus, saudara, itu Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada kita akan setiap perkataan Tuhan Yesus sendiri yang pernah dikatakannya di Alkitab. Maupun remahnya, kita nggak tahu, bebas, remahnya itu terserah Tuhan. Dan selanjutnya saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 7, apa saja yang kamu kehendaki, kamu minta, itu akan dikabulkan, itu akan kita terima. Itu dahsyatnya, itu mujizat Tuhan. Itu yang seringkali orang nggak sadar, bahwa tunggunya mujizat yang besar-besar. Saudara, ini sekarang ini aja musim kemarau. Saya bingung, saya sih minta sama Tuhan, memang Tuhan kalau boleh di musim kemarau nanti, itu waktu masih musim hujan ya, hujanlah sekali-sekali gitu ya, supaya jangan terlalu terik. Kayak kemarin tuh tahun yang lalu, saya jalan kaki di Al-Azhar itu pohonnya jadi pada coklat, pada kering. Aduh, kasihan juga nih pohon, kata saya kan. Tuhan kalau boleh jangan sampai kering kayak gini. Nanti kalau musim ini kan kemarau bentar lagi masuk nih, kata saya waktu di awal tahun 2025. Bolehlah sekali-sekali basahin ini Tuhan, supaya hijaunya tetap gitu, seger gitu kan. Kok sampai sekarang masih hujan tapi berlebihan. Kan saya bingung, musim kemarau. Wah, begitu saya cek, cuaca aja bisa direkayasa. Cuman yang saya kaget itu, begitu saya lihat, loh di China kok bisa sampai parah, sampai air bah, sampai mobil aja kapnya sampai terbuka begitu. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi saya lihat, loh kok bisa panasnya saja sampai aspal aja ngelengketin itu Pak Bu sepatu. Dan kami punya produk ke China, dikomplain, Pak, kok produknya Bapak meleleh semua di kontainer? Lah ini ceritanya bukan cerita di medsos. Lah kami sendiri dikomplain berkali-kali. Tahun ini aja udah berapa kali ya? 3 kali kali. Lah saya bilang, ya saya juga susah ngendaliinnya. Karena suhu ini, titik cairnya lilin, kami kan sama bahannya seperti lilin kan. Fatty acid itu 57 derajat Celcius leleh. Lah kan di kontainer aja suhunya bisa 60. Saya udah masuk kontainer, lu menyengat, saya bilang, waduh gawat. Nah akhirnya apa? Udah deh, oke, kalau gitu kita lapisin seluruh kontainer dengan karton. Tujuannya sih ya nggak terlalu berdampak ya. Panasnya 60 dilapisin sama kartonnya juga nggak bisa tebel-tebel karena muatnya satu kontainer tuh mereka pengen murah kan. Satu kontainer dijejelin sama produk ini, sampai sesek tuh kalau misalkan orang tuh sampai begini-begini tuh kalau masuk ke dalam kontainer tuh istilahnya. Karung gitu, pintunya aja ditutup pakai forklift, gitu kan. Waduh, ya nggak mungkin lah.
Itu kalau bayangin kalau di laut, di seaway itu jalanan di pinggir laut, taruhnya di dekat matahari, ya kan panas kan, ya pasti meleleh. Terus saya cuma bilang gimana ya kalau ngomongnya ya. Terus akhirnya kita ngomong, iya produk kami tuh memang 57 derajat pasti meleleh. Tapi satu hal yang bisa kami berani jamin, meskipun produknya meleleh, bentuknya sudah berubah, tetapi spesifikasi masih sesuai. Saya bilang gitu, karena suhunya bisa 100 derajat lebih baru rusak. Ya kan? Ngomongin begitu. Ya diterima sama mereka, tapi tolong dong klaimin ke asuransi. Ya untungnya kita pakai asuransi, dibayar. Nah asuransi kalau tiap kali dikomplain, preminya kan pasti naik kan? Ya akhirnya saya bilang ke marketing, Pak hati-hati loh, ini dikomplain terus asuransinya lama-lama pinter nih. Lah produknya ini pasti meleleh, pemanasan global kan udah mulai terjadi. Ya mungkin nanti lama-lama preminya naik nih, tapi kita nggak bisa apa-apa. Ya udah itulah kasus kita di ini. Tapi intinya saudara, alam aja itu dibuat bisa diubah sesuai kemauan orang. Ketika ada tuh mesinnya, ada teknologinya ya, yang saya nggak bisa ceritain kalau itu ya. Itu mau hari ini mau hujan, dibikin, terus hujan. Oh hari ini badai, di daerah sini aja ya. Wah saudara, kita nggak bisa habis pikir dah. Kita cuma bisa ngadalin Tuhan. Kalau kita bayangin dulu mau hujan aja susah kan. Yang itu loh, yang 450 nabi-nabi Baal yang di Alkitab sama Nabi Elia. Ayo, wah sampai menoreh-noreh diri, hujan-hujan, nggak hujan-hujan. Sampai 3 tahun kan nggak hujan-hujan. Nah terus Nabi Elia, kasih air, pakai air. Terus dia berdoa, kasih nyamber kan dari langit tuh. Nah, kalau dulu hal itu mujizat. Sekarang itu nggak aneh ketika ada teknologi yang bisa bikin, ya bayangin sinar laser aja saudara, itu kayak ini nyala aja tadi pakai pistol, aduh, api tuh sekarang nggak kayak dulu, gosok-gosok sampai pegel, saudara. Jadi nggak ada yang aneh lagi di zaman sekarang. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan di sini, jangan terkecoh dengan mujizat. Jangan terkecoh dengan perkara-perkara yang ajaib. Si jahat pun bisa melakukan hal yang sama. Teknologi perkembangannya saya nggak tahu siapa yang bisa menguasai itu. Kok bisa melakukan hal itu? Kan orang bisa terkecoh. Jangan-jangan bukan memuja Tuhan, memuja teknologi ya. Kan repot. Tuhan Yesus dong. Saudara-saudara kita sudah menerima apa yang benar. Yang sejak semula diberitakan oleh rasul-rasulnya, saksi matanya itu di dalam Lukas 1 sudah dijelaskan sama Lukas. Ini aku cuma tinggal membukukannya, bukan aku, tapi aku cuma bukukan, aku compile, gabungin semua. Ini Theophilus, apa yang kau dengar dari semulanya itu benar. Sama seperti saya katakan di sini, saudara-saudara, apa yang kita dengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, betul lah, benar. Tuhan Yesus Tuhan, jangan pernah berpaling darinya. Jangan pernah tinggalkan dia. Rugi. Karena Tuhan Yesus yang menyediakan rumah. Tinggal di rumah Bapa. Amin saudara. Jangan terkecoh dengan teknologi, jangan terkecoh dengan si jahat. Mereka mau mencengkeram saudara. Jangan sampai menjauh dari Tuhan atau berpaling dari Tuhan Yesus. Masih banyak saudara, tapi satu hal, saya tutup aja satu. Kenali Tuhan Yesus, alami sama Tuhan Yesus, sama seperti domba. Dia tidak akan, dia ngomongnya apa tuh waktu itu? Gitulah, itu dombanya dengerin langsung datang. Beberapa orang yang mau coba panggil, cuek aja. Nah, harusnya seperti itu. Memang domba mungkin bukan ternak yang pintar, ya. Bahkan sampai dia tahu nih dia akan disembelih, dia cuma ikutin aja udah ke sana. Dia nggak pintar, dia ngamuk, dia tanduknya aja bukannya ke situ, tanduknya aja muter. Jadi kalau nanduk sama nanduk, yang ini ngadu maksudnya berantem,
Yang luka siapa? Dombanya. Karena tanduknya tuh bukan tanduk yang bisa mencakar lawan. Tanduknya tuh balik gitu, bisa melukai tubuhnya sendiri malah. Jadi kita tuh sama-sama domba nggak dibentuk untuk saling gontok-gontokan sebenarnya. Kalau kita gontok-gontokan tuh sama seperti itu, seperti domba itu melukai diri sendiri. Jadi kalau ada yang berantem, jangan berantem, nanti melukai diri kamu sendiri sebenarnya. Kita tuh tidak tidak dibentuk untuk berantem. Kita tuh cuma dibentuk untuk nurut. Dengerin suara gembalanya. Itu suara gembala saya. Oke, baik Tuhan Yesus. Suara yang lain, suara asing nggak diikutin. Itu ciri domba yang benar. Nah, marilah kita kenalin suara Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Sehingga ketika ada suara asing tidak kita ikutin. Demikian maka kita tidak akan tersesat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Tetapi sayang, domba-domba-Mu banyak yang tidak mengenali suara-Mu. Tetapi kami sekawanan kecil ini, biarlah kami boleh mengenal Tuhan Yesus sedalam-dalamnya, sama seperti Tuhan Yesus mengenali kami, supaya kami tidak tersesat, kami tidak terkecoh dengan suara yang lain. Kami mau ikut suara Tuhan Yesus saja sebagai gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang luar biasa yang disampaikan hamba-Nya. Biar kita terus nempel kepada Tuhan Yesus, tidak lepas dari Tuhan Yesus. Kita selalu berpegang kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Saatnya kami akan bawa persembahan kami 2 Korintus 9, 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan Amsal 3, 5-10. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan menunjukkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumurmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Dan yang persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Ya, di nama Tuhan Yesus kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita satu pujian, ku berbahagia.
sebelum berdoa, saya rindu sharing apa yang saya dapat dari Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini memang kita harus melipat gandakan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Harus, saudara. Sebab nanti di surga kan kita berkomunikasi 24 jam. Bahkan di sana kan nggak ada siang, nggak ada malam, terus menerus. Nah di dalamnya kita pasti akan mengalami damai sejahtera, karena Tuhan Yesus Raja Damai. Amin. Jadi kalau kita tinggal di dalam Dia, membangun komunikasi lebih banyak, lebih dalam segala hal, maka kita akan mengalami datangnya kerajaan surga dalam hidup kami. Ya, kami mau bersaksi sedikit. Tadi malam kami jalan berempat, hamba Tuhan semua, anak Tuhan semua, pelayan Tuhan semua. Minimal ada 4 mujizat terjadi. Yang kami juga kadang-kadang kaget. Walaupun mujizat itu bukan uang yang banyak gitu, enggak, tapi dia merasakan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya nggak ada yang kebetulan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi terus saya bergumul, Tuhan, ada orang yang bergumul dengan Bapa, bersekutu dengan Engkau luar biasa. Kami lihat luar biasa. Bagaimana orang itu, Tuhan? Tuhan mengingatkan saya melalui orang yang ada di luar negeri sana. Katanya Matius 21, Matius 7 ayat 21 ya. Bahwa ada orang yang bersekutu terus sama Tuhan Yesus, pasti terjadi mujizat, pasti. Tapi itu bukan segalanya, saudara. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau mereka membangun persekutuan udah dahsyat, udah luar biasa, kita terkagum-kagum. Tetapi kalau mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga, mereka tetap punya label orang yang jahat. Ya. Taruhlah mereka udah lakukan semuanya, tetapi mereka tidak punya kasih. Ya, nggak bisa, saudara, karena Tuhan Yesus itu kasih. Ya, jadi saudara juga minta supaya kita memiliki kasih Tuhan Yesus, sementara kita membangun persekutuan dengan Dia, sementara kita mengalami damai sejahtera, mengalami mujizat. Sekali lagi, mujizat itu bukan yang terpenting dalam hidup kita. Itu cuma sekedar bumbu supaya kita bisa tersenyum, supaya kita bisa menikmati hari-hari kita. Ya, saya mendengar satu khotbah, ada orang kena kanker stadium 4, saudara. Dokter udah vonis 3 bulan kau mati, paling lama 6 bulan. Betul, saudara, waktu dia di kemo, kata kemo itu sakitnya luar biasa, sakit kata kemo. Ya, ada orang kemarin kita dengar kemo yang ke-6 udah terakhir sebenarnya, tapi tubuhnya nggak kuat, drop, lewat. Ya, tapi dia tinggal di rumah sakit di lantai 8 itu yang isinya orang cancer semua. Dan dia dengar setiap hari di kamarnya dia, di tempat tidur dia, tit tit tit, bukan suara musik, saudara. Ya, sebentar nanti ada orang berteriak-teriak kesakitan. Dia juga sakit, saudara. Cuman di dalam Tuhan Yesus dia dapat menanggung semua. Nah, katanya suster-suster di sana itu adalah suster-suster yang punya qualified, yang sudah dididik untuk bisa melayani orang yang berteriak-teriak kesakitan. Ya, kadang-kadang suster itu ditampar, dipukul, ditendang, saudara. Tapi memang dia sudah dipersiapkan untuk melayani orang seperti itu karena mereka kesakitan luar biasa. Di jendela-jendelanya semua jendela ada tralisnya, saudara. Sebab banyak yang terjadi kalau nggak ada tralisnya, yang kesakitan itu lompat dari atas karena pengen cepet selesai. Ya, tetapi hamba Tuhan ini, saudara, setiap kali dia mengalami itu, dia tidak lepas dari Tuhan Yesus. Dia selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai susternya heran semua. Akhirnya dia sembuh, saudara. Ya.
Jadi Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun juga. Orang dokter bilang 3 bulan, paling lambat 6 bulan sembuh, tapi nyatanya saudara. Jadi kita 100% harus berharap sama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun keadaan kita yang kita lihat, yang kita alami nggak seperti yang kita inginkan, nggak apa-apa. Tapi keyakinanku harus tetap bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Ya, jadi kita udah dituntun oleh Tuhan Roh Kudus untuk terus mengucapkan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, bahkan maha dahsyat, maha luar biasa, terus menerus. Itu penyangkalan di kita. Jadi di pemuda juga, kalau jumlah kita nggak seberapa, ini masih banyak ya, Dip. Ada berapa nih? 6 orang. Kadang-kadang cuma 2 orang. Nggak masalah saudara, selama kita tetap percaya Tuhan Yesus itu maha dahsyat dan luar biasa. Itu lebih daripada cukup. Nah, kita nggak usah ragu saudara, apapun yang kita lakukan. Saya liturgi ini saya bawa di dalam doa saya pada jam 3 pagi. Ya, seperti saya beribadah. Semua saya baca, semua saya nyanyikan di sini. Ya, dan saya mengalami bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Ya, saya mau lawan ngantuk, saudara. Begitu saya bangun, saya mesti sikat gigi, saya mesti cuci muka, sisiran. Ya, karena saya bilang, saya mau menghadap Tuhan Yesus. Ternyata memang Tuhan memberikan kemampuan, kesegaran. Saya percaya doa keliling kita juga pasti berdampak dahsyat luar biasa, saudara. Yang kita bisa kendalikan Bekasi, bahkan Indonesia melalui doa-doa kita, doa-doa keliling kita. Jadi saudara jangan pernah bosan di dalam doa keliling, karena kita bawa satu yang dahsyat luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus yang gak ada di seluruh dunia. Iblis takut saudara. Jadi kalau saudara berdoa keliling, ayo lebih serius, ya jangan fokus kepada yang lain. Betul karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Apapun yang kita lakukan pasti dahsyat luar biasa. Demikian doa syafaat kita juga, walaupun mungkin sederhana. Tapi ketika kita ucapkan terus menerus dengan sepenuh hati kita, saudara, Tuhan melihat hati kita. Tuhan Yesus pasti akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Sebab besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia semuanya menyembah, sujud kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, Bapa layak disembah, Bapa layak dipuja, Bapa layak dipuji. Ajar kami ya Tuhan Roh Kudus, untuk kami selalu menghormati Bapa di surga. Haleluya. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, agar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias mengikuti Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh yang mengganggu dalam kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama Bapa Pencipta semesta, kami buatkan kami ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kami selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat kami beribadah, sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk tidak terlambat di dalam beribadah. Amin. Bapa selalu ditinggikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan menghakimi semua manusia dengan adil. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan. Amin. Yes. Bersama-sama dalam Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH di Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam
stroke, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Terima kasih Bapa, Engkau besar dan ajaib. Kami selalu rindu menjadi penyembah Bapa. Biar hidup kami selalu melekat kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, selalu memegang peran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami juga rindu menjadi gadis bijaksana yang berjaga-jaga senantiasa. Kami juga rindu kami mendengar suara daripada Tuhan Roh Kudus. Biar kiranya tuntunan Tuhan Roh Kudus yang terus mengarahkan kami untuk kami dapat dimampukan melakukan kehendak Bapa di surga. Juga pekerjaan Tuhan Roh Kudus di dalam hidup kami, mengatur kami menjadi pribadi-pribadi yang dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Mengucap syukur buat kesehatan dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan terus yang memelihara tubuh, roh, jiwa kami sempurna. Kami semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Virus Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah memelihara kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan. Kami juga percaya berkat-berkat yang baik selalu Tuhan Yesus sediakan buat kami maupun gereja. Apapun yang kami perlukan, yang kami butuhkan, Tuhan Yesus limpahkan kepada kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kemurahan demi kemurahan Tuhan Yesus. Mengucap syukur juga buat Bapak Penatua Hadi Pranata yang sudah Tuhan Yesus pakai menjadi berkat. Berkati beliau supaya beliau terus juga boleh menjadi hamba yang rendah hati, yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan boleh menjadi saluran berkat. Tetapi yang paling penting, biar kiranya perkenanan Tuhan Yesus ada padanya dan juga keluarganya. Juga kami berdoa untuk jemaat GBHP Kudus, biar kami semua menjadi jemaat yang militan. Kami rindu ya Bapa, kasih kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah di dalam kehidupan kami. Kerinduan kami juga untuk keintiman kami di dalam Tuhan Yesus itu juga ada di dalam detik-detik kehidupan kami. Kami rindu ya Bapa, biar Tuhan Roh Kudus terus membentuk kami hati yang teguh, iman yang teguh, berakar yang kuat di dalam Tuhan Yesus ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami juga rindu apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus boleh berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 terbaring di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perlindungan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan Tuhan tidak akan
di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami melangkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami sangat rindu mendapatkan berkat dari Bapa, berkat sorgawi. Kami sehat, kami semakin mengenal kasih karunia keselamatan, bahkan kami selalu memuliakan Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus, dan berkat materi Tuhan mencukupi segala keperluan kami, keperluan seluruh jemaat GBHT Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami terlalu percaya mujizat ada di dalam perjalanan hidup kami. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami sudah berdoa dan beribadah. Kiranya berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Tuhan Yesus, berkenan di hadapan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.